Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Karina Astri Yunita dan teman saya. Saya Raden Roro Diandrina Hana Kaira Tritomo. Saya Anabel Putri Amalia. Dan saya Syalika Maida. Hari ini kelompok kami akan membahas materi Chapter 15, Assessing the Extent to which the News Media Act as Watchdog, Agenda Setter, dan Gatekeepers. Oke. Bab ini membahas peran media dalam demokrasi modern. Media bukan sekedar penyampaian berita, tapi punya tanggung jawab penting menjaga pengawas kekuasaan, membentuk agenda publik, dan menyaring informasi yang masuk ke ruang publik. Kenapa ini penting? Karena kualitas demokrasi banyak dipengaruhi kualitas media. Kalau medianya sehat dan independen, masyarakat bisa lebih kritis dan terlindungi. Tapi kalau medianya lemah atau dikendalikan pihak tertentu, demokrasi bisa kehilangan keseimbangannya. Saya akan menjelaskan tentang media sebagai watchdog. Fungsi ini membuat media bertindak sebagai pengawas yang memantau pemerintah, partai politik, maupun perusahaan besar. Tugas utamanya adalah membongkar penyalahgunaan wewenang, skandal, dan praktik korupsi agar publik mengetahui kebenaran. Contoh konkretnya bisa kita lihat dari jurnalisme investigasi. Misalnya kasus Watergate di Amerika Serikat terbongkar lewat kerja keras wartawan sampai akhirnya menjatuhkan presiden. Di Indonesia kita bisa lihat kasus-kasus korupsi yang awalnya ramai diberitakan media, kemudian mendorong aparat penegak hukum turun tangan. Namun, tidak semua negara memberikan ruang bagi media untuk bebas mengawasi. Ada banyak jurnalis di dunia yang mengalami tekanan, sensor, bahkan kriminalisasi. Artinya, fungsi watchdog hanya bisa berjalan jika kebebasan pers dijamin dan jurnalis mendapat perlindungan hukum. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang media sebagai agenda setter. Artinya, media tidak hanya melaporkan, tapi juga membentuk persepsi publik tentang isu apa yang penting. Kalau sebuah topik terus diberitakan, masyarakat juga akan menganggap topik itu serius dan juga perlu ditangani. Misalnya, ketika media banyak mengangkat isu perubahan iklim, publik juga jadi lebih sadar dalam pentingnya menjaga lingkungan. Tekanan publik itu akhirnya mendorong pemerintah untuk membuat regulasi tentang energi bersih. Begitu juga dengan isu kesehatan, seperti saat pandemi COVID-19. Media juga punya peran besar membentuk kesadaran masyarakat. Tapi peran agenda setter ini bisa terbatas kalau hanya sedikit media besar yang mendominasi. Resiko lainnya, isu-isu yang sebenarnya penting bisa terabaikan kalau tidak dianggap menarik secara komersial. Jadi, keragaman media sangat penting agar agenda publik tidak hanya dikuasai oleh segelintir pihak. Oke, bagian saya tentang media sebagai gatekeeper. Fungsi ini membuat media menjadi pintu penyaring, memilih informasi apa yang layak masuk ke ruang publik, dan suara siapa yang diberi kesempatan didengar. Idealnya, media memberi ruang pada semua perspektif, baik dari pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, maupun kelompok minoritas. Tapi dalam praktiknya, seringkali hanya suara dominan yang ditampilkan. Misalnya dalam isu pembangunan, media cenderung menyoroti pandangan pejabat dan pengusaha, sementara warga yang terdampak penggusuran kurang diberi tempat. Hal ini menunjukkan betapa besar kekuatan gatekeeper. Media bisa membentuk realitas publik, bukan hanya untuk merefleksikannya. Oleh karena itu, penting bagi media untuk menjaga keseimbangan dalam memilih narasumber, sudut pandang, dan topik. Nah, benar banget yang tadi Alika bilang. Namun, dalam menjalankan ketiga fungsi ini, ada banyak hambatan. Pertama, keterbatasan kebebasan pers di beberapa negara media masih disensor atau ditekan. Kedua, ketergantungan pada iklan dan kepentingan bisnis membuat media lebih mementingkan rating atau hiburan daripada berita yang mendidik. Ketiga, ada masalah profesionalisme, tidak semua jurnalis berpegang pada kode etik. Dan terakhir, lemahnya masyarakat sipil membuat tekanan terhadap media sering kurang kuat. Akibatnya, media kadang gagal menjalankan perannya sebagai pengawas dan penyeimbang. Walaupun begitu, banyak penelitian menunjukkan bahwa media yang bebas dan independen bisa memperkuat demokrasi. Media membuat pemerintah lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap rakyat. Namun, ini tidak otomatis terjadi. Efek positif media bergantung pada kondisi politik, sosial, dan ekonomi di tiap negara. Jadi, media bisa jadi kekuatan besar untuk kebaikan, tapi juga bisa gagal bila dikendalikan atau dipengaruhi kepentingan sempit. Nah, sebagai kesimpulan, media punya tiga peran inti. Watchdog yang membuat penguasa lebih berhati-hati, agenda setter yang mengarahkan perhatian publik, dan gatekeeper yang menentukan suara siapa yang terdengar. Nah, kalau ketiga fungsi ini dijalankan dengan baik, demokrasi juga akan lebih sehat dan berimbang.
Oke, sepertinya udah mau selesai. Sebagai penutup, peran media bisa disebut pilar keempat demokrasi. Kalau medianya lemah, kontrol terhadap kekuasaan ikut lemah. Tapi kalau medianya kuat, independen, dan dipercaya publik, demokrasi akan lebih kokoh dan masyarakat lebih terlindungi. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.